Oke, Ibu lanjutkan. Kalau tadi sudah kita hitung untuk C0 ya. Nah, kemudian bagaimana jika kemudian untuk C1? Sebenarnya rumusnya sama ya, tinggal Anda masukkan K-nya kan diganti dengan 1. Oke, tapi kemudian di sini kan bukan lagi pangkat 0 lagi. Oke, misalkan yang ini pangkatnya 0. Oke, berarti ini sama dengan 1 kan gitu. Pangkat berapapun kan sama dengan 1. Nah, bagaimana kemudian mengerjakan minus C 2pi per 3 seperti ini? Atau minus C 4 per 3 seperti ini? Ya. Nah, caranya adalah Anda menggunakan persamaan yang disebut dengan persamaan Euler. Ya, jadi Pak Euler ya yang menemukan hubungan antara fungsi eksponensial dengan trigonometri dengan cos dan sinus. Oke, persamaannya adalah seperti ini. Oke, Ibu tunjukkan persamaannya. Nah, detail bagaimana kemudian pangkat dengan cos itu kok bisa sih mereka berhubungan gitu ya, nanti bisa dibaca di bukunya Ibu. Oke, secara umum pangkat Cx bisa Anda cari persamaannya menggunakan cos X plus J sin X. Dan pangkat minus Jx sama dengan cos X minus J sin X. Jadi contoh misalkan pangkat 90 minus 90J. Berarti sama dengan cos 90 dikurangi J sin 90. Gitu ya. Jadi Anda bisa mencari melalui cos dan sinusnya kan gitu. Oke, kita gunakan persamaan Euler tersebut untuk mengerjakan yang ketika pangkatnya sudah mulai bukan 0 lagi tadi ya. Oke, nah ini misalkan ini adalah pangkat minus J 2pi per 3. 2pi per 3, kalau pi 180, 2pi adalah 360, 360 dibagi 3 adalah 120. Berarti pangkat minus J 2pi per 3 ini adalah sama dengan cos 120 minus J sin 120. Ya, jadi untuk mengisi ini semua Anda harus mendefinisikan menggunakan persamaan Euler ya. Jadi di sini ada minus J 2pi per 3. Di sini minus J 4pi per 3. Ini sama minus J 4pi per 2 per 3. Ini adalah minus J 8pi per 3. Ya, jadi lebih baik Anda menghitungnya dulu, setelah itu dimasukkan ke perhitungan Euler Anda ya. Jadi Anda coba bagaimana kalau K-nya 0. Oke, ya gampang ya, sama dengan 1. Oke, bagaimana kemudian kalau di sini pangkat minus J 2pi 1 per 3. Ini minus J 4pi per 3. Minus J 6pi per 3. Minus J 12pi per 3. Ya, jadi dirubah aja, misalkan ini tadi kan 120. Oh, berarti cos 120 adalah minus setengah, sinus 120 adalah setengah akar 3. Ya, jadi setelah Anda hitung semuanya seperti ini, maka tinggal dimasukkan aja ke persamaan-persamaannya seperti ini. Gitu ya. Setelah selesai, kemudian dimasukkan X0-nya, X1 sama X2-nya. Tadi kan X0-nya 1, X2-nya 3, X0-nya 1, X1-nya 3, X2-nya 2 kan gitu. Dimasukkan kemudian disederhanakan. Oke, jadi dihitung semua kemungkinannya ya. Oke, nah Anda juga misalkan K-nya sampai ini kan sampai 8 gitu ya. Kemudian wah berarti saya harus ngitung sampai banyak dong gitu ya. Nah, ada trik lain juga dari bagaimana cara Anda membongkar pangkat ya. Jadi kalau Anda kan udah tahu kalau misalkan ada pangkat 5 misalkan, berarti pangkat 2 plus 3. Kan bisa Anda bongkar menjadi pangkat 2 dikalikan pangkat 3 kan gitu.
Nah, dengan cara yang sama, Anda bisa membongkar mengerjakan yang 3 ini misalkan. Ini kan 2pi 3/3. Ini kan berarti sama dengan Anda bongkar aja, berarti kan 2/3 ditambah 1/3 kan gitu. Nah, di sini kemudian E pangkat minus J 4pi/3 kan sudah Anda hitung sebelumnya. Ini kan. Ya udah, berarti ini tinggal dipanggil ke sini. Dikalikan E pangkat minus J 2pi/3. Ini kan minus J 2pi/3. Oh, sama dengan ini. Gitu ya. Ya sudah, berarti tinggal dikalikan saja. Hasilnya ketemu 1 misalkan. Jadi Anda tidak perlu menghitung K sampai 4, 5, 6, 7. Enggak. Jadi Anda cukup dasarnya aja coba hitung 1, 2, sama 3. Kemudian bisa Anda pakai untuk mengerjakan soal-soal di mana K-nya lebih tinggi lagi kan gitu. Oke, gitu ya. Jadi setelah Anda hitung tadi, maka Anda mendapatkan koefisien deret Fourier. Koefisien deret Fourier-nya ini jumlahnya adalah sama dengan periodenya. Jadi kalau periodenya 3, maka Anda akan punya C0, C1, dan C2. Oke, tadi ketemunya bahwa C0 adalah sama dengan 2 ya tadi ya. Jadi komponen realnya 2, imajinernya 2. Imajiner itu yang ada J-nya ya. Oke, C1 tadi ketemunya sebentar. C1 adalah komponen realnya adalah minus setengah, imajinernya adalah minus 1/3/3. C sama dengan C2 berarti komponen realnya adalah minus setengah, imajinernya adalah akar 3/6. Jadi Anda susun dalam bentuk tabel seperti ini. Gitu ya. Jadi itu adalah secara umum bagaimana mencari koefisien dari masing-masing frekuensi K menggunakan discrete Fourier series.